Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Saya Rizal Agassi, SPD, UPTD SPF SDN Tumpeng 1. Calon guru penggerak Angkatan 11. Kabupaten Bondowoso. Modul 1.4.J Koneksi antar materi. Budaya positif. Koneksi antar materi. Modul 1.1. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2. Nilai peran guru penggerak. Modul 1.3. Visi guru penggerak. Modul 1.4. Budaya positif. Pembelajaran pada tahapan modul ini saling berkaitan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Proses pendidikan berarti menuntun dengan memberikan kemerdekaan belajar kepada anak sesuai dengan kodrat keadaannya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar anak mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, maupun sebagai masyarakat. Dalam menuntun, seorang pendidik harus menerapkan sistem Among atau trilogi pendidikan, yakni Ing Ngarso Sumtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tut Wuri Handayani, yang artinya sebagai guru dalam pembelajaran di kelas, harus menjadi suri tauladan, membangkitkan motivasi, semangat dan memberikan dorongan, serta arahan terhadap anak. Pendidikan harus menganut asas trikon, yaitu, 1. Kontinuitas, artinya berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan. 2. Konvergen, artinya pendidikan memanusiakan manusia. 3. Konsentris, artinya pendidikan menghargai keberagaman. Modul 1.2. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak. Berpihak pada murid. Reflektif. Mandiri. Kolaboratif. Dan inovatif. Peran guru penggerak. Pemimpin pembelajaran. Coach bagi guru lain. Pendorong kolaborasi. Mewujudkan kepemimpinan murid, serta penggerak komunitas praktisi. Modul 1.3. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah gambaran murid kita di masa depan, yaitu murid yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Dengan pendekatan inquiry apresiatif, kita bisa mewujudkan visi yang berpihak pada murid, berdasarkan basis kekuatan yang telah ada, yaitu hal positif serta kekuatan iklim sekolah dan kodrat anak itu sendiri, tentunya mengedepankan kolaborasi, kekuatan dari berbagai pihak secara bergotong royong, melalui tahapan-tahapan bagja, untuk mencapai prakarsa perubahan. Modul 1.4. Budaya positif. Budaya positif, berdasarkan penerapan tahapan bagja, akan memunculkan pembiasaan-pembiasaan positif, sehingga menjadi karakter positif, kemudian terwujud budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan keterkaitan materi. Seorang guru penggerak harus mengenali, memahami dan menjiwai nilai peran guru penggerak untuk mewujudkan visinya yang disusun berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Sebuah visi bisa tercapai jika terukur, konkret, sistematis dan terencana, maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif atau IAI melalui tahapan bagja dalam menjalankan prakarsa-prakarsa perubahan, sehingga visi guru penggerak bisa terwujud. Dengan penerapan tahapan bagja, maka akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang membentuk karakter positif, sehingga terwujud budaya positif. Adanya budaya positif dapat mendorong terciptanya lingkungan positif yang mendukung murid untuk berproses memerdekakan dirinya, sehingga lebih mandiri dan bertanggung jawab. Pada akhirnya tujuan pendidikan untuk mewujudkan manusia yang merdeka akan terwujud. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? 1. Disiplin positif. Merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. 2. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas.
Tujuan mulai dari diri, mengacu pada nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang. 3. Posisi kontrol. Pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. 4. Kebutuhan dasar. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. 5. Segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lain, bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum, atau pembuat merasa bersalah, ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer, dan menerapkan segitiga restitusi. Yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami, terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda. Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif, ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan, pelanggaran yang dilakukan siswa, yaitu menuduh temannya mencuri dan membentak atau berkata kasar pada temannya, serta pelanggaran siswa yang tidak menggunakan sepatu, saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Saya juga memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. 4. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan ketika saya mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya merasa tertantang untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat, agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun sekolah. Selanjutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dibangun dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, menuju posisi seorang manajer. Yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu, perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan sulit tercapai. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya, yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Perbedaannya yang saya lihat, pada murid yang melakukan kesalahan dengan menggunakan posisi kontrol penghukum, dan pemantau murid kelihatan marah, sedangkan ketika menerapkan posisi kontrol manajer murid lebih tenang, dan mau memperbaiki diri dengan senang hati. 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan, dan bagaimana Anda mempraktekannya? Secara tidak sadar, saya pernah menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan, menstabilkan identitas, dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya, saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa itu sendiri. Yang terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini,
Adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik. Semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah, serta sarana prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan serta pengalaman budaya positif yang pernah saya alami. Salam guru penggerak, guru bergerak, tergerak, dan menggerakkan Indonesia maju.